Sebetulnya pilihan di tangan kita sendiri. Mau jadi apa ke depannya? Mau financial freedom? Mau jadi kaya? Atau... Hai, gue Marcus Syafari. Welcome to my channel. Di tahun 2003, petinju terkenal kelas dunia, Mike Tyson dinyatakan bangkrut dengan total utang 30 juta dolar. Kalau dikursin ini sekitar 270 M. Padahal dia udah ngumpulin sekitar 300 juta dolar selama dia berkarir. Kalau gua kursin ini mungkin sekitar 2,7 T. Buset. Yang tajir begini aja bisa bangkrut. Gimana kita yang remah-remah ya? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di video ini, gue akan nge-share alasan kenapa kita juga bisa ngalamin hal yang sama kayak kasus Mike Tyson tadi. Berkaca sama kasus tadi, kita bisa lihat kalau uang yang dihasilin itu mungkin udah cukup banget buat 7 turunan. Jadi kalau dia bangkrut, salahnya di mana? Setelah ditelusuri, ternyata salahnya di manage. Dia foya-foya, dia hedon, dia nggak jaga keuangannya. Kalau gitu, mau sebanyak apapun uang yang dihasilin, itu bakalan habis-habis juga. Ini pastinya familiar sama kehidupan sehari-hari kita. Kayak pas gajian. Habis gajian, sultan. Habis bayar tagihan, cicilan, langsung ludes. Sisa-sisa buat beli cilok sama mixu doang. Mixu ya. Mixu udah buka ruko di mana lagi ya? Jadi aus. Sebenarnya di sini kita bisa refleksi. Gimana sih hubungan kita sama uang? Apa sih arti uang buat kalian? Kalian effort setiap hari, kerja lembur bagai kuda, dimarahin atasan, dimarahin klien, dimarahin pasangan. Cuma kuat. Sekarang kita hidup di zaman kalau beli barang itu bukan lihat dari value-nya lagi, tapi dari gengsinya. Karena pengen status sosialnya naik, buat mengimpresi orang. Karena ngerasa ketika pakai barang branded atau contoh pakai HP yang mahal, bisa dianggap setara atau lebih dipandang lagi. Sebenarnya semua itu gak ada yang salah kalau misalnya income kalian itu jauh di atas keinginannya kalian. Nah, kalau misalnya mepet atau minus, itu yang salah. Masuk jebakan Batman. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yang mungkin kalian dan gua sendiri itu nggak diajarin, bahkan di sekolah. Secara naluri, manusia dikontrol sama emosi yang namanya takut dan serakah. Ketakutan itu motivasi orang buat nyari uang, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika uangnya didapetin, muncullah emosi yang kedua, yaitu serakah, yang mana ngedorong keinginan di atas kebutuhan kita. Kalau keinginannya udah muncul, lalu bakal balik lagi ke emosi yang pertama, yaitu ketakutan. Siklusnya muter terus. Kalau udah begini, artinya kalian udah kejebak. Jebakan Batman. Sampai sini kita masih sepakat. Kalau semakin besar penghasilan, itu semakin besar juga pengeluarannya. Pertanyaannya, gimana kalau tiba-tiba kalian di PHK? Atau worst case-nya, sakit, gak bisa kerja lagi. Dengan ketergantungan yang tadi, apa kalian bisa bertahan? Caranya cuma satu, yaitu kontrol. Balik lagi ke basicnya, penghasilan harus sebanyak mungkin dan pengeluaran itu harus dibikin serendah mungkin juga. Tapi yang sering jadi permasalahan di sini itu konsumsi yang nggak kekontrol. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita udah ketergantungan sama yang namanya credit card. Ini bisa ngasih mental atau efek psikologis bahwa kita bisa belanja apapun, bisa transaksi apapun tanpa harus ganggu uang cash yang kita pegang. Ini lebih gampang ngedorong orang
buat transaksi, karena nggak ada impact langsung ke uang di rekening kalian atau di on hand-nya. Ini harus dianggap serius. Yang mana yang benar-benar kebutuhan dan yang mana yang benar-benar keinginan. Idealnya pembagiannya gini, 50, 30, 20. 50 itu buat kebutuhan, 30 buat keinginan, lifestyle, traveling, dan 20-nya buat tabungan, dana darurat, dan juga investasi. Di sini, gue bakal ngebuka mindset kalian soal investasi. Ada beberapa instrumen investasi yang bisa ngasih return maksimal 12% per tahun. Gue kasih contoh simulasinya kayak gini. Contoh, gaji kalian kurang lebih 5 juta. Ini gue ambil contoh UMR Jakarta. Anggaplah kalian alokasi 20% untuk investasi saham, yaitu 1 juta per bulan. Kalau kalian konsisten dalam 10 tahun dan dengan hitungan return 12%, uang kalian udah sekitar 210 jutaan di tahun ke-10. Ketimbang kalau kalian nabung, kalian cuma dapat 120 juta. Yang mana nilainya pasti udah kalah sama inflasi. Sekarang kita masuk ke tabungan atau dana darurat. Uang cash yang siap dipakai biasanya 3-6 kali penghasilan kalian. Fungsinya buat antisipasi pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga. Kayak contohnya kendaraan kalian yang tiba-tiba rusak. Atau di rumah kalian tiba-tiba gentengnya bocor. Intinya, gue ngajak kalian buat ngelatih mindset. Rencanain keuangan kita dengan baik. Tentunya pilihan di tangan kita sendiri. Mau jadi apa ke depannya? Mau financial freedom, mau jadi kaya, atau kelihatan kaya doang. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Dan gua Marcius Japari. Sampai ketemu di video selanjutnya.